Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, kita mau jalan-jalan lagi di kota Yogyakarta, khususnya kawasan Malioboro, di mana saat ini masih dalam masa liburan sekolah 2026. Nah, seperti biasa ketika liburan sekolah tiba, maka kota Jogja khususnya Malioboro akan dipadati banyak wisatawan dari luar kota Yogyakarta. Nah, malam ini kita akan melihat suasana dan situasi terkini kota Jogja khususnya Jalan Malioboro dari ujung utara Jalan Malioboro sampai dengan titik 0 km Yogyakarta. Nah, perjalanan kita malam ini diawali dari Jalan Wijilan, Plengkung Wijilan, Jalan Ibu Rusmo, Jalan Alun-Alun Utara, Jalan Pangurahan, kawasan titik 0 km Yogyakarta, dilanjutkan ke arah timur di Jalan Panembahan Senopati, kemudian ke arah utara di Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Mataram, Jalan Abu Bakar Ali, dan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke arah selatan menuju Jalan Malioboro, Jalan Margomulyo, dan diakhiri di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana malam hari ini di kawasan Malioboro? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami malam ini di Malioboro, Yogyakarta. Nah teman-teman, posisi kita sekarang berada di Jalan Alun-Alun Utara. Dan kalau kita perhatikan situasi lalu lintas saat ini padat merayap. Artinya malam ini Jogja dipadati banyak wisatawan ya, karena kawasan Alun-Alun Utara ini merupakan pusat kuliner favorit, yaitu sentra kuliner di timur alun-alun. Dan biasanya jika liburan tiba, baik itu liburan long weekend ataupun liburan sekolah seperti sekarang ini, maka kawasan ini akan sangat ramai dan dipastikan lalu lintas akan tersendat. Nah, posisi kita sekarang berada di Jalan Pangurahan ya, dan di depan kita ini adalah titik 0 km Yogyakarta. Nah, di sebelah kanan kita ini ada gedung kantor pos Yogyakarta. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada gedung BNI 46. Nah, keduanya merupakan landmark serta cagar budaya di pusat kota Yogyakarta. Nah, titik 0 sendiri merupakan penanda geografis yang menjadi patokan penentuan jarak antar daerah di Yogyakarta maupun kota-kota lain di luar Yogyakarta. Nah, titik 0 ini juga merupakan simpang 4 yang mempertemukan 4 jalan utama di kota Yogyakarta, di mana di sebelah utara Jalan Margomulyo, kemudian di sebelah barat ada Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di sebelah selatan yang tadi kita lewati ada Jalan Pangurahan, dan di sebelah timur ada Jalan Panembahan Senopati yang saat ini kita lewati. Nah, sekarang kita masih berada di Jalan Panembahan Senopati dan kita sedang bergerak ke arah timur. Dan kalau kita perhatikan, lalu lintas di Jalan Panembahan Senopati saat ini terpantau ramai namun lancar teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan kita ini ada pelataran Senopati, salah satu spot kuliner baru di Jalan Senopati yang dulunya merupakan TKP Senopati, kemudian dialih fungsikan. Kemudian di sebelah utara ada Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah, Museum Benteng Vredenburg ini adalah benteng peninggalan kolonial abad ke-18 yang ini disulap menjadi museum sejarah perjuangan nasional yang interaktif. Terletak tepat di kawasan titik 0 km Yogyakarta, wisata ini menawarkan diorama digital, ruang terbuka hijau, dan ribuan koleksi benda bersejarah. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada Simpang 4 Gondomanan ya. Nah, dari Simpang 4 Gondomanan kita berbelok ke arah kiri ya, atau ke arah utara menuju Jalan Mayor Suryotomo. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Mayor Suryotomo ya. Dan kalau kita perhatikan situasi di Jalan Mayor Suryotomo malam ini terlihat tidak seperti biasanya yang cukup sepi ya. Jadi saat ini terlihat
cukup ramai karena ada event tahunan Pasar Kangen Jogja 2026 yang lokasinya ada di Taman Budaya Jalan Sriwedani, dan Jalan Mayor Suryotomo sendiri merupakan salah satu akses utama menuju Taman Budaya. Nah, kalau kita perhatikan, baik itu kendaraan roda 4 ataupun roda 2 banyak yang parkir di sepanjang jalan ini. Nah, perlu kami informasikan bahwa malam ini merupakan malam terakhir penyelenggaraan Pasar Kangen Jogja 2026, sehingga biasanya pengunjung penuh sesak ya, hingga space parkir pun akan melebar sampai di Jalan Mayor Suryotomo. Nah teman-teman, untuk cuaca pada malam hari ini terpantau cerah, dan ini bisa dilihat dari langit kota Jogja yang nampak bintang-bintang bercahaya ya. Kemudian suhu udara malam ini terpantau di 28 derajat Celcius. Nah teman-teman, kita masih berada di Jalan Mayor Suryotomo dan kita masih berjalan ke arah utara ya. Dan kalau kita perhatikan baik di sisi kanan ataupun di sisi kiri kita, di bagian utara dari Jalan Mayor Suryotomo terlihat deretan mobil yang memarkirkan kendaraan di sepanjang jalan ini ya. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada bangunan cukup besar. Ini adalah Hotel Melia Purosani ya. Kemudian di depan kita ini ada simpang 4 Melia Purosani. Arah ke kanan akan menuju Jalan Juminahan. Kemudian arah ke kiri akan menuju Jalan Suryatmajan, dan kita terus lurus ke arah utara menuju Jalan Mataram. Nah teman-teman, kita sekarang berada di Jalan Mataram, tepatnya di Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta. Dan kawasan ini terkenal sebagai pusat kerajinan souvenir. Maka jika teman-teman ingin mau berbelanja souvenir berupa piala, plakat, miniatur Tugu Jogja ataupun pernak-pernik lainnya, maka di wilayah Jambu Suryatmajan ini merupakan salah satu pilihan utama di Kota Jogja. Nah, perlu diketahui bahwa Jalan Mataram ini merupakan jalan satu arah ke arah utara ya, karena lokasinya bersebelahan dengan Jalan Malioboro, sehingga dengan sistem satu arah tentunya bisa mengurangi kepadatan di Jalan Malioboro yang selalu ramai, bahkan kadang mengalami kemacetan terutama saat liburan tiba seperti saat ini. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita ini terlihat ada gapura menjulang tinggi. Ini adalah Mall Malioboro, dan di Mall Malioboro ini juga terdapat salah satu pusat oleh-oleh terbesar di Bali, yaitu Krishna Nusantara ya. Jadi di kawasan Malioboro ini teman-teman bisa membeli oleh-oleh khas Bali ataupun oleh-oleh khas Jogja sekaligus ya, dengan mengunjungi Krishna Nusantara. Nah, di Jalan Mataram ini kalau kita perhatikan juga lalu lintas saat ini cukup tersendat teman-teman ya, dan cenderung padat merayap juga seperti yang tadi di kawasan alun-alun utara ataupun di Jalan Mayor Suryotomo ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada lahan berpagar seng. Ini dulunya adalah bekas lahan teras Malioboro 2, dan saat ini sudah dipindahkan ke teras Malioboro Ketandan ataupun teras Malioboro Beskalan. Nah teman-teman, selanjutnya dari Jalan Mataram kita berbelok ke arah kiri ya, menuju Jalan Abu Bakar Ali.
saat ini kita berada di pintu perlintasan kereta api Tetek Stasiun Yogyakarta. Nah, perlu diketahui bahwa palang pintu geser di perlintasan ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan hanya ada di Yogyakarta. Pintu perlintasan kereta api Tetek sudah ada sejak tahun 1887, sehingga pada tahun 2026 sudah berusia sekitar 139 tahun. Nah, pada tahun 1887 stasiun Tugu dioperasikan Belanda oleh dua perusahaan yaitu SS dan NIS. Nah, awalnya palang pintu perlintasan ini dibangun dari bahan besi dan merupakan palang pintu perlintasan kereta api seperti biasanya. Namun pada saat Jepang berkuasa di tahun 1940-an, perlintasan ini diubah menjadi palang pintu geser dan dipertahankan hingga saat ini. Nah teman-teman, saat ini kita berada di ujung utara Jalan Malioboro yang ditandai dengan adanya plakat bertuliskan Jalan Malioboro. Dan inilah situasi malam hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026 dan situasinya sangat ramai sekali ya. Nah, perlu diketahui bahwa Jalan Malioboro merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 700 meter yang merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, keunggulan dari Jalan Malioboro ini terletak pada lokasinya yang strategis, kemudian suasananya yang khas, serta statusnya sebagai pusat budaya, sejarah, dan pariwisata Yogyakarta. Nah, Malioboro merupakan pusat wisata malam sekaligus pusat belanja dan oleh-oleh. Di sini merupakan surga belanja untuk cenderamata, kerajinan tangan, batik, pernak-pernik khas Jogja yang lokasinya di sepanjang Jalan Malioboro atau kawasan Malioboro ataupun di beberapa spot tertentu, misalnya Teras Malioboro, Pasar Beringharjo, Hamzah Batik, Pasar Sore Malioboro. Nah, kawasan Malioboro juga merupakan kawasan untuk pejalan kaki yang ramah, yang dilengkapi dengan pertunjukan musik jalanan, pelukis, seniman yang menghidupkan suasana sore hingga malam ya, sehingga di sini atmosfer budaya dan seni sangat terasa. Nah, di Malioboro juga memiliki pusat kuliner malam ya, antara lain di Teras Malioboro. Dan di sini pengunjung ataupun wisatawan akan memperoleh pengalaman bersantap lesehan yang autentik ya, yang menyajikan hidangan khas seperti gudeg, pecel maupun angkringan. Nah, bagi sebagian orang yang pernah mendatangi Malioboro atau mungkin pernah merasakan pendidikan di kota Yogyakarta, maka ketika berkunjung ke Malioboro akan mendapatkan pengalaman nostalgia. Nah, selain nuansa jalur pedestrian, di sini juga terdapat transportasi tradisional yang unik ya, seperti becak dan andong. Nah teman-teman, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya. Jadi arah ke kanan ini akan menuju Jalan Sosrowijayan, yaitu jalan legendaris di Sirip Malioboro yang terkenal sebagai kampung turis atau kampung internasional. Nah, area ini juga menjadi pusat akomodasi yang ramah bagi pejalan kaki yang dipenuhi dengan berbagai pilihan penginapan murah, tempat makan ataupun agen perjalanan. Nah, kawasan Jalan Sosrowijayan ini sangat populer di kalangan wisatawan karena lokasinya yang strategis, suasana yang khas, dan sejarahnya sebagai tempat berkumpulnya para backpacker bahkan dari seluruh dunia. Nah teman-teman, posisi kita sekarang berada di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro, tepatnya kita berada di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, salah satu ikon Malioboro ataupun kota Yogyakarta yang tidak ada di tempat lain
adalah andong wisata Malioboro. Nah, andong adalah kendaraan tradisional khas Yogyakarta yang terbuat dari kayu dan memanfaatkan tenaga kuda. Pada masa lalu banyak digunakan untuk keperluan transportasi orang maupun barang. Namun saat ini secara fungsional sudah bergeser menjadi transportasi wisata. Nah, andong pertama kali diperkenalkan di Jawa pada masa pemerintahan Mataram Islam pada abad ke-16. Pada awalnya andong hanya boleh dipergunakan oleh para bangsawan, terutama raja dan keluarganya. Pada abad ke-19 saat Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, andong merupakan salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Saat itu rakyat jelata tidak boleh menggunakan andong dan hanya boleh menggunakan gerobak saja. Namun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, andong mulai digunakan oleh masyarakat umum, walaupun masih terbatas di kalangan pedagang dan pengusaha. Namun seiring berjalannya waktu, andong menjadi pilihan transportasi umum bagi masyarakat, digunakan untuk kegiatan sehari-hari, baik berbelanja di pasar maupun untuk kegiatan lainnya. Nah, di kota Yogyakarta, andong bukan hanya sekedar alat transportasi biasa, tapi juga merupakan simbol tradisi dan kebanggaan budaya Jogja. Nah, teman-teman, kita masih berada di jalur pedestrian sisi barat Jalan Malioboro dan kita berada di sebelah barat dari Plaza Malioboro ya. Nah, Plaza Malioboro adalah pusat perbelanjaan modern pertama dan tertua di Yogyakarta yang terletak di jantung kawasan ikonik Jalan Malioboro. Nah, mall ini sebelumnya dikenal dengan nama Malioboro Mall sebelum berganti manajemen dan nama pada tahun 2022. Nah, di area jalur pedestrian di depan Plaza Malioboro ini juga merupakan salah satu spot favorit wisatawan untuk menikmati suasana malam Malioboro ataupun untuk mengabadikan momen dengan berfoto di depan Plaza Malioboro ya. Nah, teman-teman, ini adalah pemandangan di depan Plaza Malioboro dilihat dari lantai 1 atau lantai kedua Plaza Malioboro.
posisi kita sekarang berada di Simpang 4 Ketandan, dan seperti inilah suasana pada malam hari ini. Nah, ini adalah suasana di Teras Malioboro Ketandan, yang merupakan salah satu teras Malioboro yang berlokasi di Kampung Ketandan ya. Nah, selanjutnya di depan kita, di sebelah kanan kita ada Teras Malioboro 1 yang terhubung dengan Teras Malioboro Beskalan. Nah, Teras Malioboro Beskalan merupakan relokasi dari Teras Malioboro 2. Jadi Teras Malioboro yang lama yang rencananya di lahan Teras Malioboro 2 nantinya akan dibuat JPG atau Jogja Planning Gallery. Sedangkan para pedagangnya dipindah ke Teras Malioboro Beskalan dan Teras Malioboro Ketandan. Nah, lokasi dari Teras Malioboro 1 ini juga berhadapan dengan Pasar Beringharjo, merupakan pasar tradisional terbesar di daerah istimewa Yogyakarta dan salah satu yang tertua di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, malam ini di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro Beskalan diadakan event Sibakul Jogja Sport and Fest 2026. Nah, berikutnya adalah salah satu ungkapan dari penyair Indonesia Djoko Pinurbo atau Jokpin, yaitu Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan ya. Nah, ungkapan Djoko Pinurbo ini sangat lekat dengan identitas kota Yogyakarta, dan kalimat ini menggambarkan Jogja bukan sekedar destinasi geografis, melainkan ruang hangat yang memanggil siap saja untuk kembali dan bernostalgia. Nah, teman-teman, posisi kita sekarang berada di depan Museum Benteng Vredenburg ya, dan di depan kita ini adalah kawasan titik 0 km Yogyakarta, dan kawasan ini juga merupakan salah satu landmark yang ikonik ya, dan tak jarang banyak wisatawan yang sengaja datang di titik 0 km Yogyakarta hanya untuk mengabadikan momen ataupun untuk berfoto di kawasan ini.
Beberapa bangunan yang ikonik di kawasan ini antara lain ada Gedung BNI 46, Gedung Kantor Pos Yogyakarta, Gedung Bank Indonesia, Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, Museum Benteng Vredenburg, dan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.